Di antara beberapa yang perlu kita persiapkan sebagai relawan, kalau saya sebut sebagai relawan, karena iman itu yu'minuna bil ghaib, atau beriman kepada yang ghaib. Ghaib itu apa? Nggak bisa jawab. Ghaib itu apa? Nggak kelihatan. Ini maksud saya begini, jenengan sudah dikasih tugas, itu tadi yang macul itu dapat gaji nggak? Jawabannya dapat. Berapa gajinya? Unlimited, tidak terbatas. Masya Allah. Ini kan dasarnya iman. Kalau nggak pakai iman, nggak mau ngerjakan. Luar biasa. Makanya saya kemarin tanya sama Pak Nur itu, kira-kira kalau saya datang ke sini dikasih amplop sama Pak Nur itu 10 tahun, kalau dikumpulkan bisa buat beli mobil nggak ya? Nggak bisa. Tapi Allah kasih gitu. Nggak perlu ngumpulkan uang, nggak perlu nabung, nggak perlu apa-apa. Kenapa? Ya karena itulah tadi. Bayarannya itu yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga. Makanya di ayat yang saya awal baca itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang mau bergabung dengan orang-orang yang shadiqin itu, orang-orang yang jujur dalam imannya itu, hanya orang yang bertakwa. Kenapa? Orang bertakwa itu paham betul bahwa amalan-amalan ini menjadi wasilah untuk menuju jalan keluarnya. Kalau kita pahami, kira-kira ada yang mampu nggak dalam waktu 6 tahun mengumpulkan uang berapa Pak? 1,7 M. Gajinya berapa kira-kira per tahun? Ada yang mampu nggak? Nggak ada yang mampu. Tapi ketika sudah bekerja dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu melebihi dari itu. Dan kalau misalnya gajinya itu, yang gaib itu ditunjukkan, misalnya tadi yang macul itu langsung tiba dari langit sak kepok gitu, saya yakin ini KB don daftar tanda tangan sebagai relawan, betul nggak? Ini persoalan iman tadi. Kalau kita bicara iman itu, ini bicara unlimited, penghasilannya itu unlimited, tidak terbatas. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kerja kita ini tidak dilihat oleh manusia. Manusia mau menilai kita apapun, baik atau buruk, tidak ada urusannya. Kenapa? Karena bekal dari iman itu adalah ikhlas. Ini yang mahal dan paling sulit. Kalau jenengan dikasih kerjaan sebagai relawan seperti ini, maknanya adalah jenengan sedang diberi peluang untuk belajar ikhlas. Karena ikhlas itu beramallah sampai ikhlas, bukan nunggu ikhlas dulu, nggak bisa. Justru beramal sampai ikhlas. Pertamanya nggak ikhlas barangkali. Kita harus menghadapi dengan berbagai macam rintangan. Misalnya yang kambingnya kita pesen dari mana, datangnya jam 12 malam coba. Sebenarnya dia masih tidur. Lainnya di telepon nggak ada yang datang, cuman jenengan sendirian coba. Orang kan misalnya lah iya ini banyak pengurus yang lain, di telepon nggak ada yang datang, masa cuman saya tok yang kerja. Nah itu kan, ini kan sering keluar itu dari lisan-lisan relawan, ya toh, masa saya tok pengurus ada banyak kok saya tok yang kerja gitu. Yang lain kemana? Padahal ketika dia kerjakan sendirian justru dia itu dapat gajinya lebih banyak daripada yang lain. Saya punya teman, punya anak, umurnya berapa itu? Kelas SD kelas 1 barangkali. Kan dia sudah dilatih puasa. Puasa Ramadan kemarin itu kalau ngerti temennya nggak puasa, selevel dia, makan dia tuh marah. Jadi jengkel karepe dhewe itu. Saya paham marahnya dia. Kenapa dia boleh makan, saya nggak boleh? Kenapa dia boleh nggak berpuasa? Saya itu harus berpuasa. Ketika ibunya cerita seperti itu di depan anaknya, kamu tahu nggak saya? Justru nanti kamu itu masuk surganya lebih dulu daripada temanmu. Masya Allah ya. Ini kan berbicara gaib, berbicara tentang iman. Bahwa balasan Allah itu lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. La haula wala quwwata illa billah. Persoalan-persoalan kita dalam baik ekonomi, sosial atau apapun yang ada dalam kehidupan kita itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara takwa. Jalan takwanya ya amal soleh ini. Amal soleh yang kita lakukan ini. Persoalannya apa? Butuh iman. Persoalannya di situ. Ya, butuh imannya ini kan yang harus dijaga lah. Iman ini ya onone ning ngaji. Makanya apa? Kerja kita ini diperhatikan oleh Allah. Di Quran surat At-Taubah 105 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah bekerjalah kamu, beramallah kamu, maka Allah, Rasul dan orang-orang beriman itu akan melihat pekerjaan kamu. Bahasa Jawanya digatekke sama Allah, digatekke sama Rasul, digatekke sama orang beriman. Jadi kan pernah menemukan tukang batu kerjane enake dhewe, apa yang terjadi? Dikomentari sama majikannya yang memperkerjakan. Ah kerjane ora beres ya. Kan gitu digatekke. Itu manusia dengan manusia. Nah, sudah kerjaannya nggak bagus ya nanti otomatis balasan-balasannya juga kecil. Ini makanya dibutuhkan profesional itu menempatkan pada tempatnya merupakan nilai di sisi Allah, Rasul dan orang beriman. Kenapa demikian? Wasatarudduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata, yang tersembunyi atau yang jahar, lalu diberitakan kepada kita
ya, diberitakan oleh Allah kepada kita apa yang telah kita kerjakan. Jadi kita kerja ini, beramal ini nanti akan dikembalikan kepada Allah. Nilai-nilainya itu diberi pahala, diberi dosa, ampunan, kita akan kembali kepada Allah. Makanya kenapa kita dibutuhkan komitmen di situ.